akad di awalnya itu seperti apa. Kalau memang kita debt collector ya memang begitu tugasnya, dia menagih. Tapi kita harus tahu ada etika bagi seorang yang hutang. Welcome back to my channel. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti dan kita akan kembali di obrolan guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti dan di acara obrolan guru kali ini saya sudah bersama 3 guru nih ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi hype banget tentang guru TK yang melakukan pinjaman secara online. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Nah, hari ini saya sudah bertiga nih, boleh dibuka dulu maskernya Bapak Ibu biar kelihatan wajahnya. Oke, mungkin kenalan dulu ya, kenalan dulu dari yang sebelah sana. Dibuka aja nggak apa-apa? Dibuka aja. Dibuka aja. Silakan perkenalan dulu. Ya, nama saya Rifki Amirullah, saya guru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Resti Kartika, saya juga guru. Baiklah, hari ini agak safe banget ya teman-teman. Jadi nggak ada yang menyebutkan beliau ini guru apa gitu ya. Mungkin yang satu ini bisa menyebutkan Pak. Ya, saya Dwi Avianto, saya guru sosiologi dan antropologi. Oke, jadi ada guru sosiologi, ada guru yang menyebutnya guru gitu aja ya, karena bisa dilihat lah looknya seperti apa. Oke, teman-teman bisa menilai. Yang part yang dulu itu kan udah saya sebutin. Oh iya, yang Bu Fresti ini sudah ada. Kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, sudah ada Bu Fresti di situ. Jadi hari ini kita kedatangan 2 bapak-bapak guru yang akan ngobrol bareng kita tentang kasus nih, kasus yang lagi hype. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu adalah ada guru TK yang pinjam uang senilai 2,5 juta yang menjadi 40 juta. Tapi di sini yang menjadi masalah adalah beliaunya dikeluarkan dari sekolah. Itu dulu yang kita ini kan. Jadi gimana sih menurutnya Bu Fresti dulu deh, yang cewek nih dari segi wanita, yang sesama wanita gitu ya, pinjaman online ini seperti apa sih Bu? Bisa dijelasin ke teman-teman? Iya, kalau melihat beritanya itu kita jangan terlebih dahulu menjustifikasi atau menghegemoni pikiran kita sendiri bahwa itu sebuah perilaku yang sebenarnya kasihan lah atau salah lah, nggak boleh. Karena untuk praktek finansial melalui pinjaman online itu kita pertama kali mungkin bisa kita lihat dari kacamata antropologisnya dulu ya, bahwa dalam sistem ekonomi masyarakat kita mengenai pinjaman atau mungkin sebelum ada tadi perilaku ekonomi secara resmi menggunakan uang, kita kan udah ada praktek barter nih. Kemudian zaman berkembang, kemudian di sana ada praktek pinjaman, tapi bukan pinjaman online waktu itu. Misalkan pinjaman, kita meminjam tetangga kita nggak punya uang, kemudian kita ganti dengan barang. Itu sebelum ada uang. Nah, setelah ada uang, kemudian kita mengenal namanya konsep warung, bukan toko warung. Kita nggak punya uang untuk belanja, kita utang dulu ke tetangga kita, gitu kan? Kemudian pemilik warungnya mencatat, punya uang ya dibayar, nggak punya uang dia nanti, gitu. Itu merupakan sistem praktek finansial yang tradisional dari masyarakat kita dan itu harus kita apresiasi. Itu bagus, istilahnya bagusnya kenapa? Karena kita punya rasa gotong royong, kemanusiaan lah membantu tetangga kita yang membutuhkan dengan cara pinjaman yang tradisional seperti itu. Nah, namun seiring dengan globalisasi ini ternyata praktek finansial ini merambah ke gaya hidup dengan menggunakan bantuan dari teknologi, terutama praktek finansial ini ya, pinjaman online gitu kan. Saya mengawali pembicaraan ini dari sejarahnya dulu, mungkin nanti bisa lanjut kemana-mana. Juga ya, saya baru tahu nih teman-teman tentang hal itu. Kalau memang kita tahu sejarah barter, sistem barter, mungkin waktu saya masih sekolah ya Bu ya diajari tentang itu. Oke, melanjutkan dari statementnya Bu Fresti nih Pak Dwi, yang sama-sama sosio antro, kira-kira pendapatnya gimana nih tentang pinjaman online ini? Ya, terima kasih Bu Erma. Kalau saya ada 2 pendapat.
beberapa pandangan. Yang pertama dari segi sejarah, artinya saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Bu Presti dari kajian sejarah. Artinya sebenarnya kalau kita bicara masalah pinjol atau pinjaman online itu hanya perkembangan dari berbagai macam bentuk pinjaman sebelumnya. Artinya sebelum ada pinjaman yang berbasis online, masyarakat kita di Indonesia, bahkan di Jawa itu sudah mengenal berbagai macam bentuk pinjaman yang mungkin sudah dilakukan masyarakat, seperti pinjam ke bank retail atau ke mana, ke koperasi sebagainya. Artinya mungkin ini hanya perubahan format pinjam. Kalau dulu mungkin pinjam harus manual ke orang per orang atau lembaga, tapi kita ketika globalisasi, ketika zaman serba online modern, orang-orang bisa langsung pinjam ke pinjaman online dan itu lebih mudah. Dan ini yang mungkin kita kalau nggak hati-hati bisa terjebak loh, lebih masuk ke dalam jurang ya kalau kita nggak hati-hati mau pinjam ke pinjaman online. Karena kita lihat saya aja di HP itu ada SMS masuk itu yang menawarkan pinjol. Nah itu kita kalau nggak hati-hati itu bisa langsung aja pakai HP, langsung kita bisa langsung pinjam online dengan sangat mudah. Iya, nah, kan ada platform pinjaman online. Ya, banyak itu banget juga, ya. Banyak banget. Nah itu kita kalau nggak hati-hati itu kita juga bisa sangat susah untuk keluar dari jurang utang ke pinjol itu. Yang kedua, kalau saya membaca berita di sini ya, di wahananews.co ini, ini kalau saya melihat kasusnya, kalau saya melihat dari sisi yang lain, ada seorang guru TK, dia terancam kehilangan pekerjaan sebagai guru TK karena ada aturan bahwa semua guru harus sarjana. Padahal si guru TK ini belum S1 ya, belum sarjana. Nah ini juga mungkin kasus yang mungkin yang banyak jadi di masyarakat, di mana guru-guru TK, guru PAUD yang ada mungkin di Indonesia banyak levelnya masih belum sarjana ya, S1 itu blunder bagi dunia pendidikan di tingkat TK dan PAUD. Nah mungkin perlu ada sosialisasi atau perlu ada istilahnya pemahaman yang sama dari aturan yang di atas sampai lapangan di bawah, bahwa guru itu harus S1. Karena kebanyakan kasus di masyarakat guru tingkat PAUD, tingkat TK itu masih banyak yang belum S1 lah. Ketika guru TK yang dipinjol belum S1, belum sarjana, maka kalau saya baca berita itu dia diberhentikan oleh TK-nya ini. Nah, mungkin ini juga menjadi masalah yang lain. Itu mungkin sementara Bu Erma. Ya, jadi tadi garis besarnya ya, ini kita berbicara tentang teknologi yang ada itu memudahkan kita dalam transaksi apapun, termasuk di situ pinjaman online. Nah, kalau saya tanya ke Pak Rifki, ini beda nih. Gimana ceritanya ini 2,5 bisa menjadi 40 juta gitu? Menurut Pak Rifki ini seperti apa tentang pinjaman itu sendiri? Oke, terima kasih Bu Erma. Bisa ada mute kamera aja. Untuk membahas utang piutang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Presti dan juga Pak Bis, sangat gamblang sekali di Indonesia, terutama di masyarakat kita, bagaimana evolusi dari utang piutang itu sendiri, mulai dari barter sampai sekarang pinjaman online. Kalau dari perspektif agama juga, utang piutang itu adalah sesuatu yang lumrah karena kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita punya kebutuhan yang itu bisa diselesaikan dengan orang lain, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan adalah dalam kaidah utang piutang itu harus ada saksi, terus harus ada akad. Nah, ini yang menjadi masalah di sini adalah akad. Kalau dari konteks
ini kasus yang sekarang dibahas itulah menunjukkan kelemahan masyarakat Indonesia yang sama sekali minat bacanya kurang. Jadi yang saya baca itu dia tidak membaca aturannya, langsung saja setuju seperti itu. Nah ini kesalahan, karena ketika kita hutang piutang itu harus jelas akadnya. Saya hutang sekian, dalam tempo sekian saya harus membayar melunasinya gitu. Seperti itu. Lah yang menjadi permasalahan adalah ketika dia hutang tadi berapa? 2,5 juta kemudian menjadi 44 atau 40 juta. Lah itu yang mungkin bisa jadi benar karena akadnya. Tapi juga bisa menjadi salah kalau akadnya itu tidak disebutkan atau tidak ada kalau ada kesalahpahaman seperti itu. Lah ini yang perlu ditelisik lebih dalam lagi, akadnya ini sudah jelas atau belum. Kalau ada saksinya siapa? Terlebih lagi ini pinjaman online seperti gitu ya. Oke. Ya, jadi di sini sudah ada garis besarnya sih sebenarnya bahwa kecenderungan kita dalam bertransaksi itu adalah tidak dengan membaca dengan teliti. Tapi mungkin Bu Fresti ini merasakan sebagai wanita, ini kan kasusnya menimpa ibu guru ya. Wanita itu biasanya kalau udah buru-buru nggak pikir panjang kan, biasanya logikanya kan agak dikesampingkan sebentar gitu ya, karena mungkin terdesak nih, kebutuhannya adalah untuk kelulusannya dia, untuk kuliahnya dia. Jadi beliaunya itu langsung aja di ini. Itu menurut Bu Fresti sendiri sebuah kesalahan nggak sih atau gimana? Untuk pinjaman online itu kan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial ya. Kemudian mungkin teman-teman yang sudah belajar sosiologi itu kalian pasti memahami apa sih tindakan rasional. Nah, jadi dari setiap interaksi yang kita lakukan, tindakan sosial yang kita lakukan, semuanya nggak ada yang irasional, semuanya rasional. Rasional artinya apa? Kita punya alasan sendiri kenapa kita harus melakukan itu. Kemudian saya mau membahas nih yang pertama. Sebelum ada pinjaman online, fintech kayak gini itu kan kita punya lembaga utang seperti perbankan, koperasi kayak gitu. Itu kan semua punya administrasinya atau mungkin barang jaminan atau soal jaminan. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, tuntutan zaman ini semakin kejam. Kemudian masyarakat yang nggak punya jaminan apa-apa, udah saya pinjaman online aja, mudah, tinggal stop nomor HP, alamat, email, gitu ya. KTP apa aja yang dipunya di store. Nah kemudian dari situ pinjaman didapat. Nah masyarakat di sini gaya konsumtifnya, gaya hidupnya itu semakin menggebu-gebu aja. Oke, aku punya pinjaman online dengan mudah, aku pakai. Nah dipakainya itu sekali lagi masyarakat kita itu konsumtif. Dipakainya nggak dipakai untuk usaha, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau di kasusnya guru TK itu tindakan rasionalnya dia adalah untuk menyelesaikan skripsinya, ya kan? Kenapa untuk menyelesaikan skripsinya? Karena gelar S1 merupakan syarat wajib untuk menjadi guru. Nah, sekali lagi di sini ternyata pendidikan itu masih menjadi senjata sakti bagi tiap orang untuk bisa menaiki tangga stratifikasi sosial itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, saya harus bisa S1, saya harus bisa jadi guru yang dihormati dan guru tetap, jadi kayak gitu. Nah memang stratifikasi sosial itu sifatnya kejam, tapi sekali lagi saya harapkan teman-teman yang lihat ini jangan pernah melupakan pepatah besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Lebih banyak keinginan yang seharusnya bisa dinomor duakan atau dinomor tigakan, tapi kita nggak boleh melupakan berapa pendapatan kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan harusnya disesuaikan dengan pendapatan kita. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat pemberitaan di media online, di sana Pak Wali Kota Bapak Sutiaji itu menyarankan sebaiknya bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang membutuhkan modal dengan cepat, sebaiknya jangan main-main dengan pihak pinjaman online. Di sana Pak Wali Kota sih bagus di sana sarannya. Menyarankan coba bekerjasama atau mendatangi Basnas, Badan Zakat Nasional atau lembaga zakat yang lain, kan banyak teman-teman di sana. Atau beberapa masjid besar di Kota Malang itu punya badan ekonomi sendiri, di mana dana-dana dari jemaah itu disalurkan untuk membantu usaha setiap orang, kayak gitu. Itu ide dari masukan dari Pak Wali Kota itu bagus.
Nah kemudian buat teman-teman yang nggak punya, misalkan nggak punya barang untuk dijaminkan untuk mencairkan pinjaman, ya sudah teman-teman jangan maksa gitu. Lunasi hutang yang sebelumnya belum lunas gitu. Kemudian yang setelah utang itu lunas boleh pinjam lagi ke koperasi atau ke bank. Jangan sekali-kali pinjam ke pinjaman online karena itu luar biasa dampaknya. Saya punya beberapa teman yang belum mampu bayar utang tapi terornya itu ke teman-temannya dan ke lembaganya. Gitu. Oke, itu jadi masalah juga Iya, ya. seperti yang di berita itu kan jadi masalah. Nah, ini berujung pada pemecatan secara tidak hormat terhadap guru TK. Nah, pertanyaannya itu dipecat karena pinjamannya ataukah karena kualifikasi pendidikan itu yang mungkin harus dikliarkan dulu ya. Jadi mungkin ini bisa ditambahin mungkin dari Pak Rizky ataupun Pak Dwi, kita kan santai aja sih. Tindakan dari pemerintah nih, kita kan bukan hanya menyoroti dari guru itu sendiri. Oke, yang dilakukan guru itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Kalau menurut Pak Rizky dan juga Pak Dwi, ketika pemerintah itu memberikan solusi untuk take over nih ya, dalam tanda kutip ya, take over untuk pelunasannya. Walaupun kata Pak Wali Kota kemarin itu akan dilihat pokok-pokoknya dulu nih. Jadi pokok pinjamannya itu berapa, baru nanti kerjasama dengan OJK untuk pelunasannya. Dan intinya ibu guru TK ini akhirnya bebas dari hutang, ya kan? Bebas dari hutang dan akan ada diusahakan, dijamin untuk mendapatkan pekerjaan di dunia pendidikan. Nah, kira-kira menanggapi hal tersebut gimana nih bapak-bapak guru ini? Mungkin Pak Dwi dulu deh. Sebelum saya mau bicarakan masalah Pak Wali Kota Pak Setiaji yang akan membantu utang guru TK tersebut, mungkin yang perlu dikritisi di sini adalah di mana guru TK tersebut sampai pinjam di 24 pinjol ya, pinjaman online. Kalau saya sempat membaca berita di media sosial yang dari 24 pinjol ini yang tercatat resmi di OJK itu legal hanya 5 pinjol, sisanya itu ilegal. Nah, mungkin perlu peran OJK atau mungkin perlu pihak otoritas yang bertugas untuk mengawasi maraknya pinjaman online, apalagi yang pinjol dia basisnya ilegal. Nah, itu perlu ada ditertibkan atau mungkin ada diberikan sanksi hukum ketika ada pinjol ilegal dia berani memberikan pinjaman online pada masyarakat. Karena masyarakat kan mungkin bagi saya sendiri mungkin tidak akan tahu si pinjol ini dia legal atau nggak legal. Nah, itu perlu ada aturan hukum yang berlaku yang untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi pinjol-pinjol yang ilegal ini. Karena kalau enggak mungkin nanti ke depan pasti ada kasus yang seperti ini lagi. Bahkan mungkin kalau saya melihat ini seperti puncak gunung es ya, yang kelihatan mungkin hanya ibu guru TK ini, padahal yang di bawahnya masih banyak masyarakat yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh Wali Kota Pak Setiaji yang sementara ini memberikan bantuan kepada ibu guru TK ini mungkin solusi yang bersifat sementara ya. Sementara untuk membantu ibu TK ini, tapi alangkah bagus ada pemahaman bagi masyarakat, sosialisasi yang masif dan gencar pada masyarakat tentang pinjol ini. Bagaimana supaya kita tahu bagaimana pinjol yang mana yang resmi, mana yang legal, bagaimana cara kita yang enak ketika yang sesuai yang aman ketika mau pinjam di pinjaman online. Nah, itu perlu ada seperti ada sosialisasi bagi masyarakat supaya kita tidak ada lagi kasus seperti ini gitu. Kalau enggak ya bagi saya berarti ke depan ya masih ada seperti lagi, apalagi ketika kita masa pandemi COVID, banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang kena dipecat pekerjaannya, butuh pekerjaan, butuh uang. Nah, maraknya pinjol dengan berikan berbagai macam bunga-bunga yang menarik lah, itu orang pasti akan mungkin tindakan rasionya pasti akan tergerus ya dengan iming-iming pinjam online seperti itu.
Nah, Dari itu. temuan OJK itu ada ditemukan 9 juta transaksi dari 3 juta orang. Iya, Nah, betul. berarti kan ini ada kenaikan 3 kali lipat. Ketika pandemi ini ya. Iya, sejak sampai 2018 itu 9 juta transaksi dari 3 juta. Mungkin kalau sekarang udah naik lagi di masa pandemi apalagi. Nah, itu. Oke, baik. Mungkin Pak Rifki bisa menambahkan nih. Ya, terima kasih. Kalau saya mau menyoroti ini, sebenarnya saya juga berterima kasih kepada Pak Sutiaji mewakili karena beliau kan sebagai Amirul Mukminin, wali kota Kota Malang. Sebagai seorang amir, beliau peduli dengan masyarakatnya atau rakyatnya, itu sangat luar biasa bagus. Tetapi harus kalau opini saya, alangkah lebih baiknya kalau si yang bersangkutan ibu guru TK ini juga diberi pembinaan. Karena kita kalau ini dibiarkan ya seolah-olah kan kita seolah-olah opini masyarakat itu yang salah debt kolektornya. Iya, benar. Jadi kita harus kembali lagi akad di awalnya itu seperti apa. Kalau memang kita debt collector ya memang begitu tugasnya, dia menagih. Tapi kita harus tahu ada etika bagi seorang yang hutang. Etika pinjaman ya. Etika pinjaman. Dia harus tahu dulu akadnya nanti seperti apa, jatuh temponya berapa hari atau berapa bulan, itu harus jelas. Terus juga tahu kita ini kekuatannya berapa sih. Kalau kita kekuatannya katakanlah 10, ya jangan minjam 20, kesehatan kita nantinya. Oke. Ya seperti itu. Jadi kalau kita mau menyalahkan debt collector 100% ya tidak bisa. Malah etika bagi seorang penghutang, hutang yang baik itu adalah bagi seorang yang menghutang ya, jangan sampai ditagih. Jadi hutang itu harus disaur sebelum ditagih. Itu Itu etikanya ya. etika dalam agama seperti itu. Lah etika bagi orang yang memberikan hutang jangan sampai menagih. Artinya ini harus Jangan sinkron. sampai ditagih, jangan sampai menagih. Bagi saya sebagai orang yang menghutangi Bu Erma, maka saya etikanya tidak akan menagih karena untuk menjaga beliau, menjaga Nama baik gitu ya, sahabat gitu ya. kita niatnya membantu. Tapi Bu Erma juga harus sadar etikanya Bu Erma sebelum ditagih harus sudah membayar. Apalagi kalau sudah ada akad di awal nanti jatuh temponya sekian hari. Nggak boleh sekian ditagih minggu. terus ngomong-ngomong gitu kan. itu Ya. itu sangat tidak benar. Tapi sekali lagi kita tidak bisa 100% menyalahkan debt collector karena memang itu tugasnya. Nah, seperti itu. Kembali lagi yang penghutang harus jeli dulu, harus sadar. Apalagi kalau tadi kasusnya dia pertama pinjam sekian, terus ditagih yang pertama akhirnya pinjam lagi ke yang kedua. Betul. Begitu sampai 24 itu kan sebenarnya bisa dicegah dari awal. Misalnya, andai dia karena tuntutan pekerjaan di sekolah tersebut harus S1, maka kan dia harus komunikasi dengan pihak sekolah dulu. Bagaimana enaknya? Siapa tahu di sekolah kan juga ada koperasi, bisa. Siapa tahu sekolahnya bisa membiayai dulu. Nanti setelah dia lulus S1, dia kan otomatis kembali ke sekolahnya itu. Nah, di situ dicicil lah utangnya. Saya kira itu solusi yang lebih baik. Solusi yang rasional. Rasional sekali dan gitu ya. itu kan tadi banyak netizen atau komentator itu yang menyatakan seolah-olah ya begitu itu kalau hidup dengan bank, ya begitu itu kalau hidup dengan riba. Tidak semuanya bisa kita katakan riba. Makanya kita harus tahu dulu akadnya itu seperti apa. Kalau akadnya misalnya dia pinjam 2,5, kemudian pihak yang menghutangi Oke, tapi nanti ada jasa, katakanlah 500.000. Jadinya kembalinya harus 3 juta. Kalimatnya jasa loh ya. Kalau disetujui oleh yang hutang ya maka sah-sah saja. Bukan riba. Bukan riba. Gitu. Itu kan akadnya untuk jasa. Aku hutangnya awakmu itu. Itu kan juga. Dia merasa tertolong, dia juga merasa tidak keberatan gitu loh. Tapi kalau tidak ada akad terus ujuk-ujuk hutang 2,5 juta harus kembali 4 juta atau 40 juta tanpa ada akad, wah itu yang nggak boleh. Nah, di perbedaan antara bank konvensional sama bank syariah itu ada di akadnya. Jadi kan kalau di bank syariah misalnya pasti ada akad. Nanti ini akadnya mudharabah atau apa misalnya seperti itu. Kalau di sebenarnya kita pinjam di bank apa ini Pak? Kalau petugas bank lagi. Enggak. Jadi kalau saran saya tadi ya pinjamnya di koperasi sekolah saja lah dulu seperti itu. Kalau yang bukan guru pinjamnya di mana? Ini kan konteksnya guru. Dia cari aman. Kalau bukan guru ke keluarga dulu.
keluarga tidak ada, kalau harus kepepet pinjam bank boleh pinjam bank, tapi harus perhitungan dulu konsekuensinya. Kekuatannya 10 jangan bukan di atas 10. Nanti mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Karena gini loh, para viewers yang terhormat, biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Gaya itu betul. Setuju. Saya Boleh nambahkan nggak? Ya, boleh, silakan. Tadi Pak Rifki kan membahas tentang jangan salahkan debt collector. Sebenarnya saya masih belum mencari ya dasar hukumnya. Sebenarnya sudah ada SOP bagaimana debt collector itu menagih utang kepada masyarakat. Tapi praktek di lapangan lah terkesan debt collector atau yang sempat viral di media sosial mata elang yang dia mau merebut mobil yang belum utang, lunasnya yang darah itu. Sebenarnya keluaran hukum sudah ada SOP-nya bagaimana seorang debt collector itu menagih utang kepada konsumen atau kepada masyarakat. Tapi praktek di lapangan itu yang mungkin nggak sesuai dengan SOP-nya itu gitu. Saya mau ini menyelipkan sedikit. Tadi saya ingin ngomong tapi nggak sampai. Silakan. Saya mau ini ya menanggapi kebijakan dari Pak Suryadi selaku Amirul Mukminin ya. Oke. Itu bagi saya itu kebijakan politik bagus untuk menjaga melindungi rakyatnya. Tapi jangan sampai kebijakan Bapak ini itu jadi demonstration effect. Artinya apa? Oh, ada guru TK nih gara-gara pinjaman online dia dilunasi hutangnya. Nah, demonstration effect-nya artinya apa? Saya utang negara. Utang kayak gitu dan nanti jadi benar, jadi bumerang. Oke. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Tuli juga harus ada edukasi. Kemudian pemerintah kan nggak tinggal diam untuk mengentas kemiskinan ya, ada kredit usaha mikro, nah itu dimanfaatin banget, bermanfaat. Dikasih pinjaman, kita usaha, kita putar balik itu modalnya. Tapi ternyata masyarakat kita apa? Pinjam buat belanja Itu tadi gaya hidup. Gaya hidupnya mana? Hidupnya murah, gaya hidupnya mana? Oke, kita jadi belajar banget ya dari kasus ini sebenarnya. Jangan sampai kita itu hanya istilahnya menilai ini salah, tapi mereka itu nggak ada solusinya gitu. Ketika ada solusi, misalnya kemarin saya pun sempat setelah mendengar kebijakan dari pemerintah untuk take over pelunasan ini, itu pun ada yang nggak setuju juga. Mungkin yang tadi disampaikan Bu Kasti, efeknya nanti seperti apa harus benar-benar dipikirkan secara panjang gitu. Mungkin ada lagi nggak, atau mungkin closing statement dari Pak Dwi tentang kasus ini secara keseluruhan, atau apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nantinya nonton video ini? Ya mungkin saya pesan aja, kita harus berpikir jernih, logis, rasional ketika mau pinjam, entah itu pinjam dimanapun. Jangan sampai kita gaji berapa tapi kita pinjamnya melebihi gaji yang tidak terima, itu pasti akan dampak pada kondisi finansial. Ya jadi harus hati-hati ketika mau pinjam utang pun, kalau kita nggak punya jaga di belakang, di belakang ya jangan utang ya. Kalau bisa makan tempe ya tempe aja tiap hari, nggak usah makan hamburger atau makan steak tiap hari gitu kan. Tapi utang kan ya kan demi gaya hidup juga kan. Lama apalagi di kota besar dengan kota Malang dengan kondisi masyarakat yang heterogen yang mungkin konsumerisme sangat tinggi di kota kita, hedon yang mungkin bagi anak sekolah juga jangan turuti apa kata teman-teman kamu, tapi apa yang ada di kamu itu yang perlu kamu jangan turuti yang lain-lain lah, penting adanya apa yang itu kita syukuri lah ya, harusnya dari kemampuan diri dan kemampuan keluarga. Apalagi kalau jangan bisa menghasilkan uang sendiri ya, itu juga lebih bagus lagi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Berarti intinya remaja jangan main-main dengan pinjaman online. Nggak tahu ini apa ada kasus pelajar yang pinjam. Banyak. Nah, itu juga. Mungkin nggak ke-expose juga karena ada orang tua yang lunasi. Nah, itu yang pinjam untuk upgrade game itu. Oh iya. Kasihan pegawai Indomaretnya itu. Iya benar.
kasus yang berbeda tapi juga mengedukasi sih. Sebenarnya itu kan yang upload orang tuanya sendiri, malah mempermalukan diri sendiri sebenarnya. Oke, Bu Fresh, untuk ini kasus yang ini dulu deh, nanti kita mungkin next episode gitu bisa lah ya. Silakan. Yang mana nih? Yang untuk pinjaman online dan menimpa guru TK. Ini salahnya. Ya, closing statement aja apa yang bisa disampaikan dari apa yang akan bisa pelajari lah dari Saya sampaikan gak jauh-jauh dari Pak Juli dan gak jauh-jauh juga dari yang saya barusan sampaikan. Jangan main-main dengan pinjaman online. Kalau kita nggak punya sumber daya untuk kita jadikan jaminan, nggak punya sumber daya yang bisa kita manfaatkan, ya sudah syukuri apa yang kita miliki. Ya sampai apa yang kita lakukan merugikan teman-teman di kanan kiri kita. Karena taruhannya itu adalah nama baik kita. Gitu. Rasa sakit fisik itu nggak sesakit, nggak seberat rasa malu yang kita rasakan. Gitu. Sakitnya nggak seberat, malunya itu loh. Iya. Pokoknya setiap melakukan tindakan, pastikan itu tindakan yang paling rasional dari pilihanmu sendiri. Tentunya tindakan itu membawa manfaat bagi semuanya. Oke. Dari Pak Rifki nih, closing statementnya kayak apa? Closing statement dari saya, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, semoga kita selamat dunia akhirat. Amin. Riba. Amin. Oke, itu tadi ya teman-teman udah ketahuan ya, beliau ini guru apa tadi nggak disebut dengan pembicaraannya ini ya, dia seorang sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rifki, terima kasih Bu Presti, terima kasih Pak Rifki sudah join di sini. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran buat kita semua dari kasus guru TK yang melakukan pinjaman online gitu ya. Juga ada solusi-solusi dari pemerintah, kita bisa kaji sendiri. Jadilah masyarakat yang cerdas, yang pintar, dan tingkatan literasi pastinya ya. Segala sesuatu tuh harus detail, dibaca secara detail. Oke, itu tadi adalah episode dari Obrolan Guru, episode kedua dari Obrolan Guru. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di next episode. Bye!